Bukan mau tunjukkan kepada saya cuma dari perikop baca. Muter-muter deh. Ayo saudara, ayo saudara. Ayo. Jangan cuma modal congor gitu loh. Jangan modal congor. Kalau modal congor itu memalukan itu. Ayo, jelaskan ke kami. Jelaskan ke kami apa yang kami pertanyakan. Kenapa? Sudah? Kenapa? Karena Al-Quran saya mengatakan begini. Mengira gimana? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan menggunakan mulut congor mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya Islamnya meskipun si congor-congor laknat ini membencinya. Itu Al-Quran. As-Saff ayat 8. Saya ulang dalilnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Terus gimana? Orang-orang Kristen hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut, dengan congor, dengan mulut congor, mulut monyet, mulut kingkong mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang laknat ini membencinya. Nah, sekarang saya bertanya kepada kau yang memiliki congor. Orang Kristen mati karena apa berdasarkan Roma 8 nomor 10? Jawab. Saya bisa menjawab, cuman jika kamu bisa menunjukkan data satu aja. Roma 8 nomor 10, kucluk. Silakan baca. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kutanya Quran. Kalau di situ di dalam bahasa Yunaninya soma. Soma itu artinya merujuk kepada kamu, tubuhmu, tubuh kamu. Jadi sebenarnya artinya begini. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sekarang Anda jawab. Anda jawab, kenapa Kristen tubuhnya mati karena dosa? Jawab. Mau ku jawab kau? Bahwa ya, silakan. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Karena Allah SWT berbohong di dalam Al-Nisa 157. Al-Quran menjelaskan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekuat apapun kau menghujat Allah, menghujat Islam, menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tetap berjaya, engkau semakin hancur agamamu. Ini saya bertanya, kenapa Kristen mati di dalam dosa? Jawab. Dari tadi pertanyaan tidak pernah ada data. Kenapa Kristen Roma 8 nomor 10. Tunjukkan dalil. Nah, inilah kalau manusia lahir melalui anus begini. Satu pun ulama di dunia. Nah itu, tuh. Nah, tuh. Tuh baca. Itu baca. Baca. Perikopnya. Baca perikop. Ngapa pula kau minta periskop? Kenapa kau minta skop? Aku bilang masih kecil kau, banyak kali kau cerita kau. Kecil kau bagi agama ini. Banyak kali kau bertanya. Jangan kau potong-potong kata dalilmu. Kubacakan lengkap kalau begitu. Kalau tidak mau dipotong dalilmu, kubacakan lengkap ya. Kubacakan lengkap. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo, tubuh mati karena apa? Berdasarkan dalil ini, Kristen tubuhnya mati karena apa? Berdasarkan dalil ini.
Hah? Mati karena Karena apa? Mati dosa. karena apa? Karena dosa, Paman. Karena dosa. Sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Hah? Hah? Demi aku paling Orang Gini, mati aku- karena dosa itu kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? kamu tunjukkan dalilnya di mana Kristen mati. Ini dalilnya, Coach Lo. Ini nih. Kalau saya bicara sama kamu Zuma, Nih. turunkan aku jikalau tidak benar. Ini dalilnya, ini sudah nampak di sini. Manusia yang Kamu lahir dari tidak- anus. Nih, Itu. Nih, dalilnya nih. Dalilmu itu ini sudah paham dalil. aku. Ini dalilnya nih, dalil. Ulamamu sudah pernah diskusi Zuma. Aduh. Selalu mengambil potongan perkataan Yesus. Ini Juga di ini Matius dalilmu 7, jelas ini Roma ayat 8 nomor 21 10. sampai 23. Tapi mereka tidak membaca dari awal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kalau kita berdiskusi dengan binatang yang berwujud manusia. Kamu juga binatang. Jasadnya manusia tapi otaknya otak kambing. Tunjukkan. Ini otak kambing. Tunjukkan. Jadi apa itu nulia di layar? TI data jawab lemah. Paling diturunkan. Bukan data ini. Yang ditunjukkan ini bukan data. Dasar kambing. Ini. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu, ya kenapa tubuhmu? Karena di situ bahasa Yunani soma. Tubuhmu perikopnya dulu? memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena perikopnya kebenaran. Kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Sekarang tubuhmu itu kemana? Kalau dia mati karena dosa, tubuhmu kemana? Ke surga atau ke neraka? Anak kecil kau Zuma. Dasar kambing. Mbe. Kamu sudah sarapan belum? Mbe. Sudah makan belum kau? Mbe. Udah minum? Mbe. Binatang. Ditanya apa? Cuma ngembek. Nyambung. Malu kan? Malu. Kalau ente bertanya tentang Islam, langsung ku jawab dalilnya, Al-Qur'annya, bantahannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan congor-congor mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan Islam meskipun orang-orang kafir laknatullah membencinya. Dalil Quran. Tak bisa kau bantah. Perkataan Allah kau mau perhadapkan dengan perkataan pengarang. Sulit bagi kalian itu. Sulit bagi kalian. Al-Quran menarasikan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Meskipun mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan congor-congor mereka, mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, hujatan-hujatan, penistaan-penistaan mereka. Allahu mutimmu nurihi. Ini Zuma. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Meskipun si kambing ini membenci Islam. Itu dalil. Sebagai kambing, Anda tidak suka Islam. Sebagai kambing, Anda membenci Allah. Sebagai kambing, Anda tidak suka ajaran Nabi Muhammad. Tapi endingnya kamu lihat. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam semakin kau benci, semakin jaya. Islam semakin kau hujat, Islam semakin sempurna di mata manusia. Paham?
Sedangkan agamamu, semakin kau menghujat Islam, semakin keteteran agamamu. Semakin kau menghujat Islam, semakin blong pertahanan agamamu. Kenapa? Karena umat Islam lebih pintar belajar Bible daripada kamu sendiri. Sudah? Sudah. Di mana dasarnya menghujat itu? Di mana dasarnya menghujat? Kamu itu, dengarkan. Kamu tadi mau mengatakan apa tentang Allah? Kamu menyinggung apa tadi dalam Al-Quran? Padahal saya membahas tentang keselamatan. Di permukaan, dengar. Di awal pembukaan data yang saya sajikan tadi, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Al-Quran menarasikan jasadnya umat Islam itu mati, tuntunannya illa wa antum muslimun. Jangan kau mati illa kecuali antum muslimun, dalam keadaan selamat. Jadi matinya umat Islam adalah mati dalam keadaan selamat. Al-Quran yang menarasikan itu. Ali Imran ayat 102. Sekali lagi. Muslimun, dari kata muslim, akar katanya jelas, di situ dikatakan salima yaslamu, yang artinya selamat. Jadi umat Islam mati dalam keadaan selamat. Itu kaidah. Makanya orang Islam itu mengejar supaya mereka menjadi muslim, muslimah. Sedangkan di Kristen, begitu ada Kristus di dalam tubuhmu, maka tubuhmu mati. Karena apa? Bukan karena kebenaran, tapi mati karena dosa. Bukan hanya sampai di situ permasalahannya, enggak. Bukan sesimpel itu aja, mati karena dosa udah selesai. Enggak. Tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka tubuh yang mati karena dosa itu tempatnya di neraka. Markus 9 Anda baca, Matius 23 Anda baca. Tubuh yang mati karena dosa tempatnya di neraka jahanam. Menuhakan mayat. Islam tidak lepas menuhakan mayat. Silakan tanya sama saya datanya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati dalam dosa. Kalau kau mengatakan Islam menyembah mayat, mayat itu manusia. Allah isi bete menuhakan Muhammad. Tanya datanya sama saya. Ini gila. Mulai gila dia. Mulai gila teman-teman. Al-Quran sekali lagi telah mengatakan kepada kami, mau seperti apapun kau menghina Allah, kamu tetap aja kemudian justru yang nampak adalah bagaimana kau nampak kemudian sebagai orang yang congornya panjang. Sayangnya kebencianmu itu tidak menghasilkan apa-apa. Kebencianmu terhadap Islam dengan kau luapkan membabi buta, mengklaim tentang Islam yang kamu tidak tahu, bahkan membaca kitabnya aja kamu tidak tahu, itu justru akan membenamkan agamamu, menenggelamkan agamamu, akan semakin nampak agama paganmu itu. Ada ayat. Ada ayat. Kau mengatakan kami menyembah mayat. Yang pernah mati yang keluar dari kubur itu apa? Enggak ayatnya. Saya tidak butuh penghujat. Saya butuh orang mau diskusi. Saya nggak butuh penghujat. Saya mau orang mau diskusi. Saya tadi sudah memanggilmu kambing. Kambing be. Ke neraka lah bembe. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mau sekuat apapun kau menghujat Islam, menghujat agama Islam, menghujat Allah, tidak akan pernah membenamkan kemudian kebenaran Islam. Mulutmu yang akan masuk ke dalam api neraka berdasarkan dalil kitabmu sendiri.
Selamat malam, Bang. Apa? Assalamualaikum, Abang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Malaysia. Iya, Bang. Ya, saya Islam daripada Malaysia. Saya tumpang dengar Abang Zuma. Allahu Boleh, Akbar. Iya, gimana, Bang? Saya menumpang dengar. Oh, silakan sahabatku, silakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kaidah di dalam Al-Quranul Karim itu mengingatkan kembali kepada masa silam di mana Nabi Muhammad awal mula kemudian menanamkan Al-Quran di atas muka bumi ini sebagai pondasi untuk menyelamatkan manusia. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman untuk kemudian menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini kata Quran. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan karena mereka memiliki rasa dengki, benci, iri dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Fa'afu wasfahu, maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, kata Allah. Hatta ya'tiyallah, maaf. Hatta ya'tiyallah bi amrih, sampai kemudian Allah memberikan kemudian petunjuk atau perintah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quranul Karim, dari dulu ahli kitab dan penerusnya yaitu para bahlul kitab, mereka itu memiliki upaya, mereka memiliki keinginan, mereka punya misi, kata Allah. Mereka hendak mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah kamu beriman, menginginkan orang-orang yang beriman kembali kafir. Itu dari dulu ternyata, dari sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, tipikal orang-orang seperti ini itu telah hadir di tengah-tengah umat Islam. Ini apa yang menyebabkan? Karena mereka iri, mereka dengki, mereka sirik, mereka cemburu, hasad. Kenapa? Karena mereka melihat kejayaan Islam. Saban hari orang bersyahadat, setiap hari orang bersyahadat, acap kali orang bersyahadat, berulang kali mereka melihat orang masuk Islam, dengki, marah. Maka mereka menyusun siasat untuk menginginkan kita kemudian menjadi kufur setelah kita beriman. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Keadaan ini ternyata sampai hari ini juga masih ada. Dan dengan adanya TikTok, adanya sosmed, di Facebook, di YouTube, Al-Quran ternyata sudah memberikan sinyal itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ternyata Al-Quran ini memberikan sinyal yang kuat bahwa kelak ke depan ada yang disebut TikTok, kelak ke depan ada yang disebut media sosial, kelak ada yang disebut televisi, ada disebut radio, ada yang disebut YouTube, ada yang disebut Facebook, dan aplikasi-aplikasi yang memperdengarkan mulut-mulut orang kafir. Ini Al-Quran yang menarasikan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Orang yang belajar sampai ke akar-akarnya tahu bahwa dengan upaya apa mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut. Apakah mereka berani?
Dengan mulut mereka kemudian datang dari rumah ke rumah, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, nggak berani. Berarti sinyal apa yang telah ditorehkan oleh Al-Quran? Oh, sinyal ada masa di mana mereka dengan mulut panjang mereka menghujat dari tempat yang kalian tidak tahu, tapi apa yang keluar dari congornya sampai di kupingmu. Ini sinyal akan adanya dunia media sosial. Tapi apa kata Allah? Tetap Islam akan sempurna cahayanya meskipun mulut-mulut pemakan babi ini membenci Islam. Itu kata Quran. Nah, dengan cara apa kemudian Allah menyempurnakan cahayanya? Salah satunya dengan lahirnya para apologet Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Itu fakta, itu real. Maka berbanggalah anak-anak saya, adik-adik saya yang mengambil bagian dari apologet Islam. Berbanggalah saudara-saudaraku Muslim yang kemudian mendukung pergerakan apologet Islam. Karena Anda bagian dari penyempurnaan cahaya Islam. Allah menyempurnakan Islamnya dengan menggunakan hamba-hambanya. Siapa mereka hambanya? Mereka yang berjuang di jalan Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka berjuang di jalan Allah? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengatakan mereka yang berjuang di jalan Allah, berjuang di TikTok sebagai ahli typing, pasukan typing, itu semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Ini Quran, coy. Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Kita tidak bisa kemudian menjangkali apa yang Allah gariskan. Tetapi kita kudu orang beriman. Apa iman kita? Mustahile Allah ingkar terhadap ketetapannya sendiri. Mustahil Allah ingkar terhadap janjinya sendiri. Maka orang yang beriman tidak perlu ria dalam beribadah, tidak perlu mengejar kemudian apa yang ingin didapatkan dari mulut-mulut manusia berupa pujian, sanjungan. Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan itu. Orang-orang yang beriman mati kemudian mereka dalam memperjuangkan imannya, mereka nggak mati, melainkan ahya. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim, di sisi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Yurzaqun, dan mereka kemudian mendapatkan kecukupan. Ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Ya, luar biasa. Maka jangan pernah bosan. Nah, ini kita di api ngapain sih? Berkongko-kongko begitu aja. Jangan. Hari ini mungkin kita merasa jenuh, kita capek. Ya, kita capek, kita lelah, kita bosan, jenuh. Tiap hari ketemu Bang Zuma ngapain sih? Orangnya begitu aja kok. Cuman bisa tertawa, bercanda. Udah malas. Berarti Anda mundur dari medan tempur. Mau berjihad di mana lagi? Bukankah jihad itu, kata Rasulullah, bukan hanya di medan perang, perang Uhud, perang Badar. Bukan cuma di situ. Kita kembali, kata Rasulullah, kepada perang yang jauh lebih besar. Apa itu? Perang terhadap diri kita sendiri, perang terhadap hawa nafsu. Manusia, sahabat-sahabat sekalian, ketika ia duduk, ketika ia berdiri, ketika ia berjalan, ada dua hal yang berperang dalam dirinya. Apa itu? Keinginan akhirat dan keinginan duniawi. Kalau kita tidak mengambil dalam dunia peran yang kita perankan sekarang ini sebagai pejuang dalam perang akidah, dalam perang pemikiran, dalam perang logika, dalam perang argumentasi, perang typing, dalam mendukung para apologet Islam, maka kita akan jatuh kepada pelukan duniawi. Tapi kalau kita bahu-membahu
memperjuangkan akidah Islam di medan tempur yang sudah disajikan oleh keadaan digital hari ini, maka kita bagian daripada orang yang hidup di dalam jalan Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Saya sangat terharu ada ibu kita, bapak kita. Ya, saya anggap mereka belum sepuh kali, tapi mereka sudah usianya udah lumayan. Tapi mereka nggak henti-hentinya mendukung. Kemana kita pergi, di mana kegiatan api diadakan, mereka selalu hadir. Suami istri. Di saat anak muda lebih suka kemudian di tempat-tempat yang hiruk pikuk tentang keduniaan, mereka suami istri justru bahu-membahu, membawa mobil sendiri, ya, dengan keadaan tubuh yang melemah, mendukung pergerakan apologet Islam. Saya sholat 2 rakaat mendoakan beliau berdua. Itu hebatnya Islam. Begitu dia bangkit, semangatnya luar biasa. Bahkan tak jarang kemudian beliau berkorban materi, berkorban doa. Para pejuang-pejuang ini. Kalau seluruh umat Islam, seluruh lini terisi oleh para umat Islam yang memperjuangkan dan menginginkan keutuhan Islam berdasarkan kecintaan terhadap negara ini, maka Islam akan semakin jaya. Orang-orang seperti inilah yang masuk dalam kategori gugur. Ketika dia meninggal, mereka tidak meninggal. Ketika mereka mati, mereka enggak mati. Mereka hidup, kata Allah. Wala tasabannal ladzina qutilu. Ini perintah. Ini perintah langsung dari Allah. Jangan kamu berpikir, jangan kau mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, mati. Enggak, jangan, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Banyak di antara kita punya ruang, banyak di antara kita punya waktu, banyak di antara kita punya materi, banyak di antara kita punya kesehatan, punya segala-galanya. Sayangnya kita tidak memiliki andil dalam agama ini. Sayangnya kita tidak punya waktu untuk agama ini. Yang kita pikirkan bagaimana menumpuk jumlah rekening. Kita keluar sedikit berpikir, alamak, ini keluar lagi uangku, susah cari tapi keluar lagi. Itu aja terus sampai kemudian meninggal dunia, ternyata yang dibawa kembali cuma kain kafan. Sibuk aja terus. Ketika diajak kemudian berjuang fisabilillah, berat. Besok makan apa ini? Kalau aku pakai untuk api, besok makan apa? Ini gimana ini? Nanti kita sakit, besok makan apa? Padahal di rekeningnya nggak sadar, udah ada ratusan juta. Orang masih bisa berjuang di jalan Allah, saldo rekening cuma 500.000, bahkan 0. Tapi mereka mau berjuang. Ada yang menumpu hartanya, takut besok lapar, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Bahkan dia sudah hitung untuk 10 tahun ke depan. Bahkan untuk keturunannya pun sudah dihitung. Padahal dia belum tentu hidup besok pagi. Tidak masuk dalam kategori orang yang berjuang di jalan Allah. Bersyukurlah kita ini yang mencintai pergerakan para apologet Islam Indonesia, yang mendengarkan, yang men-share, yang mengajak orang lain untuk menyimak, yang menceritakan keadaan dialog kami kepada sesama muslim yang lain. Itu adalah mereka yang mengambil bagian dalam perjuangan ini. Mereka mati, tidak mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Kenapa? Mereka punya waktu, punya pemikiran, punya mulut, ya, punya ide, gagasan, dan mereka curahkan dari dunia apologet Islam ini. Ini perjuangan, sahabatku. Kata Rasulullah, bukanlah perjuangan yang besar itu di medan tempur dengan senjata, tapi dengan diri kita. Kalau kita tidak mampu membela agama Allah di medan,
tempur, maka cukup kita membela agama Allah dengan menyokong para pejuang. Sekarang Islam diperangi di mana-mana. Islam direncanakan untuk diruntuhkan. Islam direncanakan untuk dihancurkan. Minimal generasi Islam dijauhkan dari Islam. Lalu apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Apa? Sedangkan kaidah dalam ajaran agama Islamnya jelas Allah menorehkan. Apa torehan yang kemudian Allah berikan kepada kita? Jelas seruan. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan congor mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Nah, adakah kita masuk ke dalam kelompok orang yang menyempurnakan cahaya Islam, mempertahankan cahaya Islam, memperjuangkan cahaya Islam, menyampaikan cahaya Islam, menjadikan cahaya Islam ini tidak redup dengan mengikuti pola kehidupan orang-orang yang jauh lebih mencintai dunia daripada akhiratnya? Ada dua kelompok kata Allah. Orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dan orang yang berjuang untuk menyempurnakan cahaya Allah. Kemana kita akan pergi? Allah mengatakan walau karihal kafirun. Artinya orang yang berakal sehat akan berada pada posisi di mana mereka menjadi hamba yang menyempurnakan cahaya Islam, di mana orang-orang kafir membencinya. Kalau Anda menjadi manusia yang dibenci oleh orang-orang kafir, berarti Anda adalah orang yang sedang memperjuangkan cahaya dinul Islam. Orang yang sedang memperjuangkan dinul Islam berarti orang-orang yang bersama dengan Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Orang yang bersama dengan Allah. Kenapa? Karena yang harus diperjuangkan di sini adalah Islam. Kenapa Islam yang harus diperjuangkan? Karena ada orang yang sedang berkongkoh dari dulu sampai hari kiamat, berkongkoh. Mereka sedang bergumul, mereka sedang mempersiapkan dan sedang melancarkan misi, visi, strategi, cara, metode untuk merubuhkan Islam. Kemana kita saat itu terjadi? Apa yang kita lakukan di saat mereka sibuk untuk itu? Apakah kita membiarkan ajaran Islam ini dihujat? Membiarkan Islam ini kemudian diurai oleh mereka? Membiarkan kemudian anak kita untuk dimurtadkan, dijauhkan dari Islam, dijauhkan dari Al-Quran? Kita cuma diam, sibuk dengan duniawi. Allahu Akbar. Satu keadaan yang sangat jauh dari harapan. Maka ketika kemudian Allah menjelaskan mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, berarti melalui sosial media, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui YouTube. Lalu kita di mana? Apa yang kita lakukan pada saat itu? Tidur atau masuk dalam barisan apologet Islam Indonesia? Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, yuk mari kita bersatu membangun pergerakan kita ini, membangun yayasan kita ini, agar menjadi yayasan kuat, menjadi tumpuan harapan umat Islam khususnya di Nusantara, untuk cahaya Islam ini tetap berjaya sampai hari kiamat. Kembali kepada pola yang tadi,
Mati dalam keadaan muslim adalah mati dalam memperjuangkan cahaya Islam. Pada intinya, kami mengajak seluruhnya umat Islam yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia ini, agar bersatu dalam pergerakan untuk membentengi akidah umat Islam. Kita bersatu dalam irama memperjuangkan bagaimana Islam ini bisa kemudian sampai pada generasi berikutnya. Beratmu berapa Zuma? Tanpa kemudian Beratmu menghiraukan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam, musuh-musuh Islam. Mari kita ngambil barisan, mengisi barisan yang ada. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau Allah pencipta langit dan bumi ini telah mencintai kita, maka kekhawatiran apa yang hendak akan datang pada diri kita kalau Allah telah mencintai kita? Subhanallah. Bagaimana Allah mencintai kita? Mari menyusun barisan di dalam Islam, di dalam menegakkan tali agama Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebelumnya ayatnya mengatakan wa antasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kita kepada tali agama Islam. Dan janganlah kita bercerai-berai. Mari kita bersatu. Ini ada apologet Islam Indonesia. Api Jabodetabek sudah diresmikan kembali, sudah dimeriahkan kembali. Yuk, cari alamatnya, siapa kontak personnya, hubungi mereka. Apa yang bisa aku lakukan untuk umat ini? Apa yang bisa aku jadikan diriku sebagai apa di dalamnya? Mendukung dari segi apa supaya kami juga termasuk dari orang-orang yang terlibat dalam pergerakan perjuangan Islam. Apa yang bisa kami bantu? Nah ini teman-teman sekalian, Allah menjelaskan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Subhanallah. Kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung API, adik-adik saya, anak-anak saya yang masuk sebagai pengurus API, yuk bismillah, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Biarkanlah kita mati dalam keadaan jihad, mati dalam keadaan berjuang dengan pola kesederhanaan yang kita punya. Kalau kita hanya bisa typing, kita mati dalam keadaan typing. Enggak. Kita mati dalam memperjuangkan akidah Islam dengan cara mendukung para pejuang kita. Kalau kita hanya bisa menulis satu kata, dua kata sebagai pendukung, itulah amalan kita yang memberikan kemudian dukungan terhadap para pejuang. Kepada anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya yang sudah bergabung di dalamnya, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Kita kemudian bertemu, menjalin silaturahmi karena Allah, bukan karena yang lain. Bismillah, dengan nama Allah, apologet Islam Indonesia akan menghalau pergerakan kristenisasi, pendangkalan akidah terhadap generasi Islam demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Karena musuh bangsa ini terutama takut terhadap bersatunya umat Islam yang menjadi sendi-sendi kekuatan utama Nusantara Indonesia. Demikian dari saya sebagai himbauan sekaligus sebagai ajakan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu di dalam Panji Apologet Islam Indonesia. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan, saya masih semangat, ya masih
masih kuat ini untuk ngomong, untuk memberikan arahan kepada teman-teman kita non-muslim yang tidak sadar bahwa ternyata mereka mati karena dosa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kanda izin iklan dulu sebentar, Kanda boleh? Iya, lanjut lagi. Saya masih di sini ya. Oke. Tidak kemana-mana aja, saya di sini ya. Oke, mantap kan aku. Host tolong diinikan dulu, geser sedikit ininya ke bawah. Masya Allah. Itu Yesusnya. Yesusnya di bawah. Yesusnya. Stikernya digeser sedikit. Ya. Iya maksudnya. Oke, teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan targhib, ya, motivasi dari guru kita, abang kita, kanda kita, Bang Zuma. Maka dari itu kami ingin menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh teman-teman muslim, ya, bukan untuk Oten mati aja ke laut aja kalian. Untuk teman-teman muslim, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, alhamdulillah di API Jabodetabek insya Allah akan mengadakan misi besar juga. Ini bagian dari instruksi atau arahan dari pembina kami, itu Bang Zuma sendiri, ya, untuk meramaikan kembali dan untuk menguatkan kembali barisan, khususnya di ibu kota negara kita yang tercinta, yaitu Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Maka dari itu kami punya program kerja, diantaranya adalah insya Allah pengadaan kantor Mu'alaf Center APII Jabodetabek. Nah, apa fungsi Mu'alaf Center ini, teman-teman? Yang pertama adalah untuk penanganan mu'alaf, khususnya mu'alaf yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh API Jabodetabek, mungkin berkolaborasi dengan instansi pemerintah atau ormas masyarakat Islam yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian yang ketiga adalah insya Allah kami di Apologet Islam Indonesia DPW Jabodetabek, mungkin dalam program Mu'alaf Center API Jabodetabek ini akan mengadakan divisi anti syirik. Divisi anti syirik itu di dalamnya adalah partisipasi atau kolaborasi kami sebagai seorang muslim yang mungkin ada di antara kalian kaum muslimin yang keluarganya disantet atau diguna-guna, didoti-doti, ya, atau disihir atau apapun itu. Maka insya Allah Mu'alaf Center, kantor Mu'alaf Center API Jabodetabek ini bisa menjadi solusi. Kami siap insya Allah biidznillah, ya, terutama saya pribadi, untuk membantu, untuk berkolaborasi dengan siapapun di antara kaum muslimin yang mungkin diserang dengan sihir-sihir atau santet-santet tertentu atau apapun itu. Kami siap insya Allah berkolaborasi, bekerja sama, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka dari itu, semua ini tak akan mungkin terwujudkan, teman-teman, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka kami mengajak kaum muslimin, ya, untuk mendukung program ini. Oleh karena itu kami open donasi untuk terwujudnya program ini. Ya, teman-teman yang mau berinfak, yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung perjuangan ini, boleh langsung ke rekening APII Jabodetabek, ya, bukan rekening pribadi ya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui, rekening yang ada adalah rekening yayasan dan itu akan di screening, artinya akan melalui proses-proses yang sangat ketat, sehingga dana umat yang telah disisipkan atau dititipkan kepada kami insya Allah akan terlaksana, akan direalisasikan, akan diimplementasikan dengan baik biidznillah.
Ya, jadi teman-teman bisa catat, yaitu ada tuh sudah ada yang typing di bawah ya. Nomor rekeningnya rekening BNI 19808 19298. Ya, bisa teman-teman catat dulu. Mungkin sekarang belum ada. Oh, Bang Dio belum ada sekarang. Nanti ya kalau gajian ya. Kalau saya gajian nanti saya transfer 1 miliar. Oke, boleh, enggak apa-apa. Mantap. Apologet Islam Indonesia, BNI atas nama Apologet Islam Indonesia ya, strip DPW Jabodetabek dengan nomor rekening 19808 19298 ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kalau yang tertulis di situ nama Dio Pratama, jangan transfer ya teman-teman. Jangan transfer, langsung cancel. Harus tertulis Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan insya Allah Ta'ala pertanggungjawabannya akan kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Semua cash flow yang masuk dalam rekening API Jabodetabek akan kami umumkan, akan kami sampaikan ya, terutama di grup khusus API Jabodetabek, grup pengurus, dan mungkin kalau ada maslahat yang mungkin ada nanti ke depan, kami akan umumkan di publik biidznillah taala. Demikian iklan dari kami sebagai perwakilan API Jabodetabek. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengarkan ini di bawah nih, mungkin ada jenderal-jenderal ya, ada para pengusaha-pengusaha batubara, pengusaha-pengusaha minyak, pengusaha kelapa sawit ya, yang muslim yang mungkin tergerak hatinya ketika mendengarkan motivasi atau mendengarkan tarik dari Bang Zuma tadi. Kalian boleh sisipkan sebagian hartanya, kami menyiapkan wadahnya, dan semua ini untuk kebaikan dan maslahat Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat-niat kami, khususnya kepada kandaku, abangku Bang Zuma dan kawan-kawan Apologet Islam Indonesia. Semoga selalu dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tulus lillahi taala untuk membela agama Allah. Kami mengajak semua kaum muslimin untuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ada yang DM aku nih, Bang Dio, gimana kalau yang kesantet, yang kesurupan itu Oten? Gimana Bang Dio? Kalau aku pribadi teman-teman, ini aku pribadi jujur ya, aku jujur ya teman-temannya. Aku jujur nih, aku pribadi kalau memang mereka membutuhkan pertolongan, insya Allah aku siap. Nah, tapi mungkin tidak membawa atribut. Kenapa? Takutnya nanti di framing kemana-mana begitu. Karena yang namanya orang sakit, namanya orang sedang darurat, itu kita harus tolong teman-teman. Ya, walaupun dia berbeda agama dengan kita. Karena orang yang disantet atau orang yang kesurupan itu sedang membutuhkan pertolongan. Mereka akan mencari berbagai cara. Berbagai cara untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit itu, kan begitu. Nah, Apologet Islam Indonesia dengan adanya kantor Mu'allaf Center API Jabodetabek ini insya Allah menjadi wadah. Tapi memang kami lebih memprioritaskan kaum muslimin. Kami memprioritaskan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya ada Oten yang memang benar-benar sudah gawat darurat, apalagi kebetulan dia dengarkan siaran ini, coba deh ke API Jabodetabek, ke kantornya di Kelapa Gading. Ini contoh ya, bukan di Kelapa Gading ya teman-teman, ini contoh aja. Anggaplah di Kelapa Gading. Datang sana minta tolong, mana ketemu sama Bang Dio, mana kita mau minta tolong, boleh enggak? Boleh, insya Allah kami bantu. Insya Allah kami bantu. Begitu teman-teman ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman Oten ini percaya nggak itu yang dengan yang namanya kesurupan. Nah, kalau percaya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya coba aja, mudah-mudahan kesurupan suatu saat, mudah-mudahan nanti ada Oten kesurupan ya kan. Sementara Edis TV lagi live kan tiba-tiba kesurupan dia. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutkan kandaku, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul itu. Kalau para kali aku pun bisa bantu kalau ada yang Oten yang kesurupan.
Saya bisa hadir kalau yang kesurupan itu Oten. Kalau yang kesurupan umat Islam, saya kira Dinda Dio ini udah sanggup lah. Tapi kalau Oten yang kesurupan, kayaknya lebih cocok dengan Bang Zuma. Yang penting di situ ada kandang ayam dekat situ. Nah, cara saya ngobatin Oten kalau kesurupan dekat kandang ayam. Karena saya butuh tai ayam yang masih panas. Sebagai alat terapi. Iya. Kalau dia sudah bisa membedakan ini tai ayam atau ini adalah dodol, itu sudah mulai sembuh. Tapi kalau dia belum bisa bedakan itu, berarti masih parah dia punya kesurupan. Sebenarnya apa yang dilakukan selama ini, buka-buka komal itu bagian daripada terapi akal. Kalau ini kan yang mau disembuhkan otaknya yang kesurupan. Otaknya yang kesurupan, pemikiran yang kesurupan, maka pemikirannya yang mau diobati karena mereka rusak akal, sakit akal. Kalau orang kesurupan itu kan karena pengaruh makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya, yang menguasai raganya, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Nah kalau ini lebih berat lagi, dalam keadaan sadar, iblis merasuki dirinya. Itu pembedanya dengan orang-orang kafir. Iblis mempengaruhi dirinya dalam keadaan sadar. Kalau orang Islam, iblisnya mempengaruhinya dalam keadaan tidak sadar. Wajar kalau orang kerasukan makan teh ayam, wajar, karena tidak sadar. Tapi ada dalam keadaan sadar makan teh ayam, itu yang bahaya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang kesurupan, betul hubungi Dinda Dio, ya, hubungi kemudian API wilayah Jabodetabek, insya Allah bisa dibantu. Kanda sedikit Kanda, main sedikit Kanda. Iya. Teman-teman yang sudah transfer, kalian bisa kirim bukti transfernya ke aku atau ke akun API Jabodetabek ini hostnya. Ya teman-teman ya, umpamanya ini Bang Dio aku sudah transfer 10 juta umpamanya. Oh iya Bang, nanti saya sampaikan ke adminnya. Begitu ya teman-teman ya. Jangan kalian diam-diam sudah transfer 10 juta tapi nggak konfirmasi. Nanti kami kebingungan, ini dana dari mana ini masuknya. Begitu teman-teman ya. Untuk membantu kami teman-teman, bantu kami untuk mencatat, untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang masuk. Insya Allah kami pertanggungjawabkan. Saya sebagai cowok yang paling ganteng di Jabodetabek diamanahkan oleh abangku, kandaku Bang Zuma menjadi ketua API Jabodetabek. Saya bertanggung jawab dunia akhirat teman-teman. Insya Allah biidnillah, 1 sen 1 peser pun uang kalian tidak akan melesat ke hal yang tidak berguna. Biidnillah, insya Allah. Bismillah. Itu teman-teman. Insya Allah. Lanjut kandaku. Iya, Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian, ada otennya dibawa, dinaikkan. Yang oten ketik 3 ya, Bapak, Anak, dan Roh. Ketik 3 aja, nggak usah disebut 3-3-nya. Silakan, kami tunggu di atas. Ya, silakan teman-teman minta permintaan ya, ini kosong nih yang minta. Ini Muslim apa Kristen nih? Halo. Ya buat teman-teman Kristen ya yang ada otaknya ya, yang bisa berpikir, ya yang mau diskusi sama Bang Juma silakan ya naik. Mana nih oten-oten? Tidur apa udah punah?
Ini user nggak mau naik ya. Ribet. Halo saudara kuli nih, kuli sawah. Kuli sawah itu berarti apa ya? Gojek gabah. Halo, Masih muter kan. masih muter. Silakan, silakan. Nggak usah malu-malu, naik aja ke atas. Silakan. Duduk yang cantik. Kita diskusi baik-baik. Ya, kayak gitu. Naik, habis itu turun. Nah, Assalamualaikum Yang di Bu Runda. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Besok atau Masya tanggal 5 Bu Runda udah di Bandung? Lah, kalau tanggal 5 gimana ceritanya? Harus besok lah. Oh harus besok. Oh ya, enggak, kemarin tadi itu kan ada dua ini, ada dua acara ya Bu Runda. Yang terinfo ke saya positifnya itu satu, yang final. Oh, oke. Siap Bu Runda. Siap. Hari ini kan enggak, bukan besok. Besok tanggal 5, hari ini. Oh iya, betul. Bukan tanggal ini 4 ya. nih. Hari ini. Sebentar, sedikit lagi kita berangkat. Selamat malam, Jaston.